Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih telah bergabung kembali dalam kegiatan Pojok PKRS RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Puji syukur bagi kita semua. Seperkenalkan, saya Erni Irawati, Eskop Nurse, yang akan memandu jalannya diskusi kesehatan pada siang hari ini. Podcast kali ini spesial dalam rangka memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia yang diperingati setiap tanggal 24 Maret. Kami mengajak seluruh sobat PKRS untuk menyimak dengan baik dan aktif bertanya melalui kolom komentar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas penyakit yang menjadi perhatian besar di Indonesia, yaitu tuberkulosis atau lebih dikenal di masyarakat kita dengan penyakit TBC. Telah hadir bersama kita dua orang narasumber kita, yaitu Dr. Adrian, spesialis paru. Ya, Siang. Selamat siang, dokter. Siang, dan ada narasumber lainnya, yaitu Dr. Anung Sri Handayani, spesialis paru. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter, telah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dengan kami dan sobat sehat PKRS. Oke, kita straight to point ya. Sebenarnya untuk dokter Anung dulu, nggih. Siap. Sebenarnya dokter, apa sih TB itu? Kenapa TB itu masih menjadi masalah besar di Indonesia? Terima kasih Mbak Erni, pertanyaannya sangat bagus. Jadi TBC itu adalah suatu penyakit yang diakibatkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Dan penyakit ini bisa menyerang apa saja, maksudnya organ-organ di seluruh tubuh, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kenapa TBC ini sampai sekarang kok masih menjadi masalah besar, terutama di Indonesia? Karena penyakit ini penyebarannya cepat. Kemudian Indonesia termasuk daerah endemis TB nomor 2 di seluruh dunia, dan untuk TB yang resisten obat itu nomor 6. Pengobatan TBC ini dalam jangka waktu lama, sehingga banyak pasien-pasien TB ini yang tidak sabar, dan banyak juga efek samping yang terjadi, sehingga kadang-kadang para pasien pasien TBC ini yang tidak sabar, kemudian karena adanya efek samping, karena lamanya pengobatan, ini memutuskan berhenti atau putus pengobatan, dan itu yang dapat menyebabkan penularan TBC ini menjadi lebih tinggi. Kemudian kuman TBC-nya juga menjadi kebal obat, seperti itu. Oke, dokter, terima kasih. Untuk dokter Adrian, Siap. Apa saja sih sebenarnya gejala dari penyakit TBC ini yang biasanya sering banget diabaikan oleh masyarakat kita? Ya, baik. Terima kasih Mbak Erni. Jadi karena tadi sempat dijelaskan oleh Dr. Anung kalau TB ini bisa menyerang apa saja ya, yang benda hidup ya. Jadi termasuk kayak dari kulit, mata, tulang, otot, itu semua bisa diserang oleh TB, sehingga gejalanya pun bervariasi. Tapi khusus untuk TBC paru, biasanya batuk lama, lebih dari 2 minggu. Seminggu juga lebih baik periksa aja. Terus ada demam, keringat dingin malam hari, sesak nafas, kemudian penurunan berat badan, itu yang paling kelihatan. Tapi kalau ada misalnya batuk darah, bisa langsung periksa dan bisa itu dicurigai ke arah TBC, seperti itu kalau dari paru. Kalau dari yang lain seperti kayak kulit atau TBC usus atau TBC otak, itu ada gejala-gejala sendiri, tapi memang mirip dengan penyakit-penyakit lainnya, penyakit infeksi yang lain, sehingga kita itu memang waspada karena TBC ini dia itu bisa meniru gejala dari hampir semua penyakit ya. Jadi kalau memang ada gejala yang kita sudah obati tapi tidak
cenderung membaik, biasanya kita pikirkannya ke arah TBC seperti itu. Wow, keren ya dokter. Sangat menambah pengetahuan Iya. kita semua, terutama yang nonton live ini ya dokter ya. Oke. Dokter Anung, bagaimana sih TBC itu bisa menular? Jadi tadi sudah sekilas dijelaskan oleh Dokter Adrian, TBC itu bisa mengenai seluruh organ. Jadi penularannya pun bervariasi ya. Kalau untuk yang TB, terutama TB paru dengan dahak yang positif, tentu saja penularannya dari percikan dahak. Jadi droplet infection. Jadi ada seseorang yang mungkin batuk ataupun bersin atau kemudian meludah sembarangan tempat, itu dapat menularkan kuman TBC. Tetapi untuk yang intinya kalau seperti sakit TBC yang bukan TBC paru itu penularannya biasanya lebih kecil sih dibanding yang lainnya, dibanding TB paru dengan yang dahaknya positif. Jadi penularannya bervariasi. Kalau semuanya ada luka terbuka, kemudian kita tidak cuci tangan, tidak sengaja megang spesimen atau mungkin ada serum dari lukanya tersebut, kemudian kita tidak cuci tangan, kemudian kita memakan sesuatu lupa tidak cuci tangan, terus kemudian bisa tertelan ya, pas daya tahan tubuh seseorang itu turun, mudah sekali bisa terkena TBC. Tetapi kalau semuanya lukanya tidak terbuka, kemudian yang seseorang yang merawat lukanya juga cuci tangan, itu insya Allah juga tidak menularkan. Jadi yang lebih dipentingkan saat ini adalah ya etika batuknya, yaitu kalau semuanya pasien dengan ada batuk, kemudian ada dahaknya positif, ya jangan lupa pakai masker. Kemudian menutupi dengan apa saja yang ada, mungkin dengan punggung tangan atau dengan tisu atau apapun. Kemudian percikan ludahnya kalau semuanya ini juga dibuang di tempat yang tepat, bukan di sembarangan seperti itu. Jangan lupa juga untuk cuci tangan seperti itu. Terima kasih Dokter Anung, sangat menambah banget pengetahuan kita ya. Ini tema tahun ini, yes we can end it TB. Nah, dari tema itu, seoptimis itukah kita untuk mengakhiri TB, Dokter Adrian? Iya, baik. Jadi memang ini adalah slogan yang dari dulu sudah digalangkan ya di seluruh dunia. Ya, kita bisa mengakhiri TB ya. Memang di negara-negara maju udah nggak ada, udah jarang, orang sudah sangat menjaga, apalagi kalau ada suatu penyakit menular, mereka akan terus berusaha untuk gimana caranya biar nggak menularkan ke yang lain. Nah, kan kita juga hidup di negara Indonesia ya. Pemerintah juga punya program Indonesia Bebas TB 2030. 4 tahun lagi ya kan. Nah, jadi memang kalau menurut saya dalam hal kesadaran tentang TBC ini sudah makin aware, sudah makin ngerti. Cuman dalam hal, menurut saya bukan dalam hal tentang pengobatannya, justru malah kayak stigmanya, pencegahannya, terus seperti apa yang dilakukan kalau jangan-jangan ini sakit TBC dok gitu. Jadi mereka justru masyarakat ini makin dengan seringnya adanya podcast seperti ini, dengan informasi yang sekarang sudah sangat mudah dari HP dilihat ya, dengan berbagai video-video AI itu, jadi sudah sangat gampang untuk mendapatkan informasi. Jadi kita dari tenaga medis sangat terbantu dan juga sangat terbuka terhadap pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat mengenai TB, terutama tentang pengobatannya dan tentang gejalanya. Bahkan kemarin di Poli juga sempat ada yang bertanya, jangan-jangan ini keluarga saya ini sakit TB dok, soalnya nafsu makannya menurun, batuk, sesak. Jadi mereka tuh kayak sudah ada ke arah situ, jadi langsung berobatnya tepat itu, langsung ke dokter paru untuk konsultasinya. Jadi kita sangat terbantu. Nah, Yes We Can End TB itu adalah slogannya WHO
memang kita bisa mengakhiri TBC. Dalam istilah kita bisa menyembuhkan, ya, karena obatnya dari TBC ini sudah sangat amat lengkap, mulai dari TBC yang sensitif obat maupun yang kebal obat. Jadi dan dipermudah. Dulunya yang kebal obat ini harus lama, sekarang hanya 6 bulan. Terus dulu ada yang obat suntikan, sekarang sudah tinggal minum aja. Efek sampingnya juga lebih sedikit. Dan makin kesini perkembangan teknologi dan obat-obatan juga makin berkembang. Ini nanti mungkin nggak tahu ya, mungkin tahun ini atau tahun depan ini akan di launching regimen yang hanya 4 bulan yang TB sensitif obat. Dan itu malah sangat mempermudah dan jadinya orang jadi nggak, waduh, saya 6 bulan minum obat ya gitu, nggak yang stres duluan, nggak yang kalau kena TB ini jadi dia, aduh aku harus gimana, aku ngomong nggak ya kalau kena TBC gitu. Jadi berani untuk ngomong, speak up, berobat, ya kita bisa mengakhiri TBC seperti itu maksudnya. Oke, Sobat PKRS, makin nambah luas lagi kan pengetahuannya. Wow, ini kelihatannya makin serem ya kayaknya TBC. Dokter Anung, gimana? Apakah TBC itu bisa sembuh total, Dok? Tentu saja ya, jangan stigma di masyarakat bahwa TB itu menyeramkan, itu sebenarnya tidak. Jadi TBC itu bisa disembuhkan dengan tuntas asal pasiennya itu berobat dengan teratur, patuh minum obatnya, tidak terputus, kemudian menerapkan yang tadi etika batuknya dengan baik, kemudian dengan gaya hidup sehat, insya Allah bisa disembuhkan tanpa adanya sequel atau tanpa adanya bekas. Jadi sekali lagi jangan pernah ragu ataupun kemudian jadi depresi atau bagaimana, kok saya kena TBC kemudian harus mengisolasi diri dan sebagainya, tidak. Jadi pasien-pasien TBC bisa beraktivitas dengan normal asal dengan itu tadi menerapkan etika batuknya dengan baik, kemudian tetap rajin minum obatnya secara teratur, kemudian juga protokol untuk hidup sehatnya tetap diterapkan dengan baik. Itu saja. Wow. Nah, ternyata TBC bisa sembuh total kan, Sobat PKRS? Oke, Dokter Adrian, kenapa sih fenomena di masyarakat ini masih banyak sekali pasien yang putus dalam pengobatan? Gimana itu, Dokter? Iya, baik. Ya, saya nggak mau menyalahkan pasien juga ya, tapi memang nggak usah pasien, maksudnya saya sendiri aja kalau cuma minum obat 3 hari aja kan udah bosen ya. Gimana yang 6 bulan ya. Nah itu kita itu minum terus ada efek kan, selain efek obatnya juga ada efek sampingnya. Ini juga yang bervariasi di masing-masing pasien, ada yang nggak ada efek samping sama sekali, tapi ada juga yang waduh sampai muntah-muntah, sampai opname, sampai gangguan ginjal, gangguan liver, semua terganggu karena efek samping obat TBC, karena memang masing-masing orang berbeda-beda. Nah, mengenai kenapa banyak yang putus obat, pertama ya karena efek samping itu tadi bisa, yang kedua sangat udah bosen untuk minum obat, ketiga udah merasa sembuh, ini yang bahaya ya, belum waktunya tapi aku sudah enak kok, aku sudah nggak ada gejala, aku udah istilahnya membuat dirinya kayak ya karena aku udah nggak ada keluhan ya berarti aku udah sembuh, padahal belum tentu seperti itu. Itu kenapa banyak yang akhirnya putus berobat. Terus selain itu mungkin cara penyampaiannya, menjelaskannya ke pasien mungkin kurang maksimal, bisa kendala bahasa, kendala orang, masing-masing orang kan beda-beda ya, karena misalnya kayak Mbak Erni misalnya kayak kalau ngobrol sama temen kan kayak lebih masuk gitu kan, tapi kalau
kayak dijudge atau dimarahi, ibu harus minum obat terus, ibu harus ini makannya begini, belum apa-apa udah stres duluan. Nah itu biasanya, aduh apa saya nggak usah berobat aja ya, kan jadi mikirnya begitu. Nah terus juga bisa jadi nggak mau minum obatnya itu karena dia pindah-pindah, misalnya pekerjanya bulan ini di Probolinggo, bulan depan di Papua misalnya, atau di mana di daerah-daerah lain. Nah itu yang juga menjadi faktor, karena saya pindah ya udah ininya juga pengobatannya pindah, jadi gak usah dilanjut deh gitu. Tapi banyak juga hal-hal, ada aja aneh-aneh yang membuat pasien itu jadi nggak mau berobat. Itu ada kayak pernah katanya yang menurut saya itu aneh, karena dia merasa kalau minum obat itu dia jadi sering tidur ya. Padahal itu bukan obat tidur ya. Itu jadi kayak membuat pasiennya memang jadi saya berhenti aja dok minum obat ini dok, kalau saya jadinya sering ngantuk, sering tiduran terus, saya jadinya males-malesan untuk beraktivitas gitu. Tapi itu bukan satu alasan sebenarnya untuk berobat. Nah kan itu bisa dicari solusinya seperti itu ya. Mungkin dari Dokter Anu mungkin mau menambahkan. Oke, gimana itu dokter? Ya. Jadi benar dari Dokter Adrian, setiap orang itu, setiap pasien punya alasan subjektivitas masing-masing. Yang satu dengan lainnya tidak bisa kita justifikasi bahwa ini salah, karena kita tidak dalam posisi sebagai pasien. Kita ini posisinya hanya bisa menyarankan kondisi yang terbaik untuk pasiennya. Tetapi memang pasien itu butuh dukungan, kemudian butuh support system. Jadi peran terhadap kader, mungkin kalau dia pengobatannya di puskesmas itu lebih dioptimalkan. Kemudian dukungan dari keluarga itu sangat membantu sekali untuk pasien ini istilahnya dapat berobat secara teratur, karena kadang-kadang ada masalah yang mungkin kita anggap sepele, tidak ada yang mengantar untuk berobat. Menurut kita bisa diakalin, tetapi untuk seseorang itu sangat mungkin pada orang yang mungkin dengan keterbatasan usia, lansia, jadi karena putra-putrinya ini sedang bekerja, tidak bisa ditinggal, sehingga tidak dapat mengantarkan untuk ke layanan kesehatan untuk kontrol, sehingga dia putus. Itu sering sekali kita dapati, sehingga memang butuh kita menelaah masing-masing apa sih persoalan. Jadi tidak bisa kita salahkan juga pasiennya. Mungkin itu tadi kita butuh istilahnya bantuan dari stakeholder ataupun dengan pihak-pihak yang terkait untuk dapat ya membantu untuk supaya pasien ini bisa berobat secara teratur, apapun itu kondisinya, seperti itu sih. Oke, semoga dengan ini ya, jangan sampai ada lagi pasien yang putus berobat, apalagi sampai hanya minum sebentar sudah berhenti. Sudah banyak ini pengetahuan nih dari Dokter Anung dan Dokter Adrian, jangan sampai putus obat ya sobat sehat PKRS dan semua yang nonton live ini ya. Dokter Anung, ini deh kasih tips gimana sih jika seseorang itu sudah menderita TBC supaya dia tetap bisa beraktivitas normal di tempat yang banyak polusinya. Mungkin gimana nggih Dokter Anung? Tadi sekilas mungkin sudah sempat kita bahas bahwa pasien-pasien TB tidak perlu kemudian menjadi rendah diri, kemudian dia menjadi kok saya kenapa bisa kena TBC dan sebagainya. Jadi tetap saja bisa menjalankan aktivitasnya sehari-hari tanpa perlu ada istilahnya hambatan atau restriksi terhadap aktivitasnya, kecuali memang kondisinya tidak memungkinkan. Maksudnya apakah dia memang ada sesak yang sangat hebat atau kondisi-kondisi lain yang menimbulkan hambatan aktivitas. Tapi kalau dia kondisinya baik-baik saja, bisa dia beraktivitas seperti
pada umumnya. Kemudian yang paling dipentingkan adalah etika untuk batuknya, kalau dia semuanya batuk, kemudian penggunaan masker sehari-hari, kemudian jangan lupa juga mungkin untuk cuci tangan dan sebagainya, gerakan hidup sehat, makan makanan bergizi, kemudian jangan lupa juga untuk berolahraga, kemudian makan makanan yang bergizi. Untuk isi piringku itu juga bisa di lakukan kayak gitu, diterapkan. Kemudian untuk kelola stres juga jangan lupa. Jadi pada umumnya tentang pasien TBC ini jangan berkecil hati. Kalau semuanya dengan dia semakin menutup diri, takutnya malah kondisinya tidak baik. Jadi lebih baik, dan kami pun di RSUD Dr. Muhammad Saleh ini memiliki komunitas sendiri untuk pasien-pasien TB. Namanya, kami punya grup namanya Pantang Menyerah. Ini kami buat untuk support pada pasien-pasien TBC, apapun yang dirasakan oleh pasien TBC ini bisa saling berbagi, ataupun ada pengetahuan-pengetahuan tertentu tentang masalah TBC ini kita bisa sharing. Jadi masing-masing itu bisa saling kita seperti teman sebaya. Jadi kita upayakan apapun kondisi yang terjadi pada pasien itu dapat terlalui dengan baik. Seperti itu. Mungkin Dokter Adrian ada yang mau ditambahkan, Dokter, terkait aktivitas ini bagi udah pasien. lengkap banget dari Dokter Anung ya, sampai yang nyatet tuh bingung. Sampai jatuh kan. Emang harus segitu ya. Emang harus segitu ya. Jadi saking lengkapnya sampai bingung saya mau kurangnya apa ya. Jadi intinya adalah kalau sudah sakit TB kita jangan selain kitanya juga harus positive thinking, dari pihak keluarga juga jangan justru malah menjauhi itu, tapi justru malah memberi support ya, meskipun dengan memakai masker atau dengan menjaga diri, dengan ya kesannya kayak jangan dipisah-pisahkan makanannya apa, jangan seperti itu. Memang dia tidurnya atau hidupnya di rumah itu dalam satu kamar sendiri, tapi bukan berarti misalnya dia butuh apa ya kita bantu, kita misalnya dia kebutuhannya apa kita cukupi seperti itu. Dan ya kalau bisa dari rumahnya itu mungkin bisa masuk sinar matahari, itu yang jarang, bisa biar nggak lembab gitu kan. Terus juga mungkin dari makanannya, kalau yang dulu makan ini nggak suka, ini dicoba dimakan buah, sayur yang protein tinggi, bahkan sekedar kayak cuman tahu, tempe itu juga proteinnya tinggi, ikan laut, apalagi di Probolinggo kan juga memang penghasil ikan laut yang cukup besar. Nah itu makan aja yang sesukanya, jangan justru malah aku sakit TBC, aku nggak mau makan, aku nggak nafsu makan, aku ini aja deh, aku mau cuman ya minum air putih aja atau malah mutih gitu ya jangan, cuman makan nasi aja sama apa gitu, cuma sama garam ya jangan juga gitu ya, nggak ada nutrisinya nanti, seperti itu ya. Itu aja tambahannya. Oke Dokter, barusan saya tuh mendengar dokter menyampaikan jangan menutup diri. Apakah stigma tentang TBC itu sekarang masih ada nggak Dokter? Ya mungkin kita nggak ngerasa ya stigma tentang TB, tapi itu bisa dirasakan oleh pasiennya, karena nggak usah yang jauh-jauh ya, di sini aja ya mungkin ada yang kalau udah ada batuk-batuk kenceng gitu udah langsung geser gitu ya kan, atau bukannya malah dikasih masker atau apa, tapi justru malah mending pergi gitu kan. Terus kalau udah tahu oh ya itu TBC masih jadi omongan, nah ya kan, bisik-bisik tetangga terus ya, terus iya jadi kayak justru kalau memang
seperti itu malah akan membuat yang sakit TBC justru malah kayak, oh kok aku jadi makin dijauhkan. Bahkan sebenarnya pasien TBC ini masih bisa bekerja sebenarnya, asal dia memang pakai APD atau pakai alat yang lengkap seperti itu. Memang nggak nyaman kerja pakai masker terus, emang nggak nyaman, tapi kan biar nggak menularkan. Tapi ada juga perusahaan yang mungkin, atau nggak perusahaan ya, maksudnya tempat kerja yang bilang ya udah kamu saya pecat, itu kan kasihan ya, seperti itu. Jadi memutus mata pencahariannya mereka. Nah itu yang sebenarnya stigmanya itu seperti itu yang masih ada, bahkan sama sekali nggak mau nemuin, pokoknya TBC sana gitu, ada yang seperti itu. Bahkan ya kan maksudnya bukannya kita menjauhi orangnya, tapi penyakitnya yang harus kita hindari, seperti itu. Banyak cara menghindarinya, nanti mungkin bisa dijelaskan selanjutnya. Oke, dokter Anung, barusan dijelaskan tentang stigma nggih. Itu gimana menurut dokter Anung? Ya, sama seperti sama dokter Adrian tadi, banyak sekali memang anggapan dari masyarakat tentang stigma tentang TBC ini yang beredar. Salah satunya mungkin pasiennya dikucilkan kayak gitu, karena dianggap mungkin pasien ini merupakan penyakit kutukan. Kemudian ini penyakit karena guna-guna, atau karena ada dia pembawa sial kalau ini di drama-drama Cina. Nah, itu jadi jadi dia harus dijauhi, padahal tentu tidak. Ini pasien-pasien TBC ini murni kan karena akibat kuman. Jadi tidak ada hubungannya dengan stigma-stigma yang terjadi di masyarakat. Jadi sebenarnya pasien-pasien TBC ini tidak perlu dijauhi, malah seharusnya kita dukung, malah kita harus beri support yang terbaik yang bisa kita lakukan, sehingga mereka tidak berkecil hati ya. Jadi banyak memang tadi yang di pekerjaan tiba-tiba dia dirumahkan tanpa sebab. Nah itu yang masih menjadi PR besar buat kita. Padahal di undang-undang di untuk bidang pekerjaan itu bahwa pasien-pasien TBC itu tidak perlu sampai dirumahkan, mungkin diberikan cuti pada saat dia kondisinya yang memang harus perawatan pada waktu dia sakit, maksudnya butuh masuk rumah sakit dan sebagainya. Tapi begitu dia mampu untuk beraktivitas kembali, maka bisa diperbolehkan untuk bekerja kembali, tetapi memang dengan mungkin kondisi yang tertentu, yang itu tadi dengan APD dan sebagainya, sebenarnya seperti itu. Dan banyak sekali stigma bahwa TBC itu merupakan istilahnya membawa penyakit yang lain-lain. Nah, tidak hanya cuma TBC murni, padahal sebenarnya bukan karena itu, tapi memang TBC ini banyak berkaitan erat dengan penyakit lainnya. Maksudnya pada pasien-pasien dengan TBC yang dengan adanya kencing manis, karena memang daya tahan tubuhnya turun kayak gitu. Kemudian TBC dengan HIV seperti itu. Jadi hal itu yang perlu kita lebih edukasikan sebenarnya, sehingga stigma-stigma di masyarakat itu tidak menjadi hal-hal yang istilahnya menjadi bikin pasien-pasien TBC itu menjadi makin ngedrop untuk semangatnya untuk berobat, seperti itu. Dokter, lanjut ya. Itu tadi disebutkan salah satunya menggunakan APD. Iya. Nah, itu gimana dokter? Untuk mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut untuk pencegahan penularan TBC ini gimana dokter? Iya. Terima kasih Mbak Erni. Jadi sebenarnya tadi seperti yang sudah saya dan Dokter Adrian juga sempat singgung bahwa APD itu adalah alat pelindung diri. Yang paling banyak kita gunakan adalah tentu saja masker. Masker ini bervariasi bentuknya. Jadi mulai dari yang masker medis aja bisa. Itu memang masker medis itu yang biasa kita jumpai di
masyarakat pada umumnya. Kalau zaman dulu malah ada masker yang terbuat dari kain, itu juga bisa, tetapi tentu saja efektivitas untuk penyaringannya tentu berbeda-beda setiap masker itu. Masker kain tentu saja penyaringannya lebih tidak kuat ya, jadi daripada masker medis. Kemudian masker medis pun lebih kalah juga seperti yang kita gunakan. Biasanya kita gunakan lebih masker yang untuk khusus nakes ya, itu lebih tinggi lagi untuk daya saringnya terhadap kuman, karena kita kalau nakes kan bervariasi ya, tidak hanya TBC yang kita istilahnya cegah, tapi virus-virus yang lainnya juga. Sehingga tapi untuk penggunaan sehari-hari untuk pasien kita harapkan sih masker medis aja sudah cukup kok dengan itu. Jadi itu yang lebih bisa istilahnya memproteksi masing-masing pasien ataupun yang lainnya juga, tidak hanya pasien ya. Menggunakan masker itu kalau sebenarnya di negara-negara maju malah tidak hanya digunakan oleh pasien tapi juga oleh orang-orang biasa. Jadi itu untuk menyaring untuk apapun, tidak hanya untuk penyakit tapi juga untuk polusi dan sebagainya. Jadi kalau semuanya kita lihat di kota-kota besar, mungkin di itu yang dengan menggunakan public service, yaitu maksudnya mungkin dengan KRL atau apa, itu rata-rata sudah banyak menggunakan masker karena memang jadi gaya hidup atau lifestyle, karena memang banyak hal yang bisa kita cegah dengan menggunakan masker seperti itu. Terima kasih dokter. Mungkin dokter Adrian bisa menambah ada tambahan dokter? Iya, ada. Ada, oke. Iya, jadi selain tadi yang disampaikan dokter Anung ada pakai APD ya, pakai masker, itu juga ada satu yang dilakukan saat kita baru lahir, apa ya, itu imunisasi BCG ya. Memang ini sedang lagi rame lagi karena dulu kan wajib ya imunisasi, sekarang ya ada beberapa gerakan tertentu yang menolak untuk imunisasi ya. Nggak cuma TBC, campak juga sekarang lagi rame emang. Cuma memang ini adalah salah satu usaha, salah satu ikhtiar dari kita untuk membuat antibodi atau semacam tentara dalam tubuh sejak bayi agar tidak tertular oleh kuman-kuman TBC. Jadi kenapa dikasih imunisasi itu biar, jadi kerjanya gini, imunisasi ini disuntikan ke tubuh, ini membuat tubuh jadi kenal loh, oh ini kuman TBC, harus diperangi, harus dikeluarkan, dibunuh istilahnya. Kalau dia nggak kenal, masih harus memproduksi tentara lagi, itu lebih lama lagi prosesnya untuk menangani kuman TBC. Dengan adanya imunisasi, prosesnya bisa dipercepat. Jadi nanti kalau dia ada kuman asli TBC yang masuk, tubuh sudah langsung tahu, langsung kenal. Jadi kalau bisa jadi nggak sampai menjadi TBC, ya cuma kayak batuk-batuk biasa aja gitu. Itulah fungsinya imunisasi. Nah, terus juga pencegahannya selain pakai APD, imunisasi, yaitu pola hidup sehat ya, seperti makan isi piringku, ya bukan makan piring ya, nanti jadi kuda lumping dong ya. Terus makan sayur buah, terus juga olahraga, istirahat yang cukup, mengelola stres, dan juga yang pasti ini tadi etika batuk sama cuci tangan, seperti itu. Tiap melakukan apapun lah, kalau bisa sering-sering cuci tangan. Kan kadang cuci tangan tuh adalah hal yang paling simpel, tapi adalah hal yang paling males ya, kayak habis pegang-pegang atau sebelum makan, ingetnya kan di situ kan cuci tangan. Tapi sebenarnya kalau habis pegangan sama orang nggak dikenal misalnya, atau bermain bersama, nah itu harusnya memang cuci tangan. Bawa aja hand sanitizer kemana-mana, seperti itu, untuk
membuat ya memproteksi diri juga kayak gitu, gampangnya gitu aja. Mungkin Dokter Anu. Ya, sedikit menambahkan ini juga untuk kita kalau untuk pencegahan juga terutama pada pasien atau keluarga pasien. Jadi keluarga pasien TBC ini yang kita ada namanya investigasi kontak ya Mbak, atau kontak erat, kontak serumahnya. Nah, biasanya satu pasien TBC ini kita biasa mencari antara 10 sampai 15 bahkan sampai 20 orang kontak eratnya. Nah, untuk kontak erat ini maka kita lakukan screening ya supaya tidak apakah sudah terjadi penularan atau tidak. Bila kontak eratnya ini tidak ada gejala, kemudian kondisinya baik, kemudian dari hasil mungkin ada namanya TST ya, tuberculin skin test, itu hasilnya positif, maka diberikan, atau yang tanpa mantok tes atau tanpa TST pun bisa langsung diberikan namanya TPT, yaitu suatu pengobatan terapi pencegahan tuberkulosis. Jadi itu yang biasanya kita bila ditemukan satu pasien TBC langsung kita cari kontak serumahnya. Itu juga merupakan salah satu ikhtiar untuk mencegah penularan TBC seperti itu. Wow, wonderful. Sobat sehat PKRS. Nambah banyak kan pengetahuannya menonton live podcast Pojok PKRS siang ini. Mungkin Dokter Adian ada yang menambahkan? Nah, sudah cukup banyak. Itu kayaknya kita kalau bikin ini nggak cukup sejam kayaknya ya. Kita berarti 3 jam kayaknya nih kalau mau full satu buku ya tentang TBC aja. Secara garis besar sangat menambah wawasan kita semua, nggih, sobat-sobat sehat PKRS. Selanjutnya saya bacakan pertanyaan dari medsos ya, dari IG. Iya. Oke. Ya kan kalau ada pertanyaan saya kan begitu maksudnya. Selamat Dokter, saya bacakan ya. Iya dong. Kalau saya baca sendiri nggak apa-apa sih. Selamat siang Dokter. Izin bertanya, apakah TBC bisa sembuh dengan minum obat herbal tanpa minum obat TB? Dan kalau misal putus obat, apakah nanti pasien bisa kebal terhadap obat tersebut? Obat yang sebelumnya diminum. Dokter Anu, gimana? Jadi saat ini memang menjadi perbincangan khusus ya yang menarik bahwa tentang penggunaan obat herbal, apakah bisa menyembuhkan untuk TBC ini. Secara garis besar pengobatan TBC itu harus dengan obat TBC karena merupakan antibiotik yang spesifik. Antibiotiknya pun bukan yang seperti obat-obat yang lainnya, seperti penyakit-penyakit yang lainnya, tapi memang ada paduan khusus atau regimen khusus yang sudah diterapkan tentang pengobatan TBC, dan waktunya secara anuknya pun sudah lama, pengobatannya pun sudah ditentukan. Tapi memang sementara ini masih 6 bulan. Tapi dalam penelitian itu bisa mungkin 1-2 tahun lagi akan di-launching menjadi lebih singkat, menjadi 4 bulan. Dan apakah penggunaan obat herbal ini diperbolehkan? Boleh, tapi tidak sebagai obat utama untuk menyembuhkan. Mungkin karena sifatnya obat herbal ini kan seperti jamu-jamu seperti itu ya. Jadi dia mungkin untuk meningkatkan daya tahan tubuh ataupun sebagai antiinflamasi seperti itu. Dan penggunaannya pun tidak boleh dicampur dengan obat TBC. Jadi cara minumnya pun mungkin ada jarak waktu atau interval sebelum atau mungkin sesudah atau di lain waktu untuk dengan obat TBC-nya. Jadi dia tidak bersamaan minumnya karena takutnya kita tidak tahu interaksi antara obat herbal dengan obat TBC itu seperti apa karena belum ada penelitiannya. Kemudian tadi putus ya. Kalau sudah minum obat jadi terhadap dengan obat. Jadi kriteria untuk TBC kebal obat itu ada 10 kriteria. Jadi tidak bisa kita bilang bahwa dengan minum obat yang sebelumnya pasti akan kebal karena banyak faktor yang menyebabkan
kuman TBC itu kebal. Memang pertama mungkin dia memang waktu terkena dia merupakan kuman yang kebal obat itu secara primer, atau kemudian yang kedua dia riwayat putus pengobatan sehingga dia bisa kebal obat, atau dia memang gagal pengobatan TBC sehingga dia perlu diberikan obat TBC yang lainnya, karena memang untuk menegakkan bahwa ini pasien TBC yang kebal obat itu perlu pemeriksaan yang lebih detail, dahaknya lebih diperiksa lebih dengan banyak ini ya kondisinya ya, jadi kita lebih detail untuk pemeriksaannya. Mungkin Dokter Adrian bisa menambahkan. Iya. Jadi memang kalau ya melanjutkan yang tadi ya Dok. Jadi memang sekarang memang jadi ada yang bilang kalau dengan minum herbal aja gitu bisa menyembuhkan TBC. Tentu itu adalah anggapan yang salah ya. Ya, begitu. Jadi masyarakat, sobat PKRS, masyarakat Probolinggo pada khususnya itu adalah sesuatu yang salah. Dan bukannya kita tuh justru salah. Gitu ya, salah ya. Bunyi belnya bunyi. Ya. Jadi memang herbal ini membantu, tapi bukan yang membunuh kumannya, karena kuman itu mati dengan antibiotik. Nah, antibiotiknya ini khusus. Jadi ada 4 macam dan waktunya juga nggak cuma sehari 2 hari atau 3 hari seminggu seperti itu, tapi berbulan-bulan, 6 bulan ya. Jadi jangan sampai dengan karena sakit TBC terus jadi mengabaikan dan tidak berobat TBC. Ya memang ada, semua itu ada plus minusnya, tapi di sini kita coba luruskan adalah kalau memang sakit TBC ya berobatlah dengan obat yang sesuai, karena sudah ada obatnya. Kecuali memang belum ada obatnya, belum ketemu, silakan seperti itu gitu. Dari tadi bingung mau bunyiin bel ya ini. Loh. Yes. Pertanyaan pertama sudah selesai. Lanjut ya. Ini yang saya bacakan lagi pertanyaan dari IG. Ini dari Senja ID. Dokter mau nanya, apakah kalau kita sering kontak dengan pasien TB bisa tertular, dokter? Monggo Dokter Anu. Ya, tadi sempat menyinggung sedikit ya tentang kontak erat. Jadi memang kalau kita sering berkontak dengan pasien TB itu ada kemungkinan, tetapi tidak selalu. Asal itu tadi kita mungkin menerapkan yang gaya hidup sehat, kemudian APD-nya dan sebagainya. Dan kalau kita maksudnya memang kita ini khawatir, lebih baik periksa. Jadi kita lakukan periksa apakah saya memang kemungkinan ada tertular atau apa, sehingga screening dini atau screening awal, deteksi dini itu sangat penting untuk kita mencegah, karena memang kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalaupun ternyata memang terindikasi dia TB laten atau kontak, istilahnya dia ada kuman TBC yang sudah masuk tetapi tidak menimbulkan sakit, ya maka diberikan TPT yang tadi itu, terapi pencegahan tuberkulosis, supaya tidak menjadi sakit TBC seperti itu. Oke, Pak. Sudah terjawab. Monggo, Dokter Adrian. Iya. Jadi mungkin maksudnya kalau kontaknya ini seberapa jauh, ya seberapa intens kontak sampai pasien itu bisa tertular TBC. Nah ini karena TBC ini tadi penularnya lewat droplet atau lewat air ludah, percikan ludah ini aja bisa menularkan TBC. Jadi ya kalau bisa memang dicegah dengan tidak menularkan droplet atau percikan ludah itu. Nah, kalau kontaknya dia seberapa lama, misalnya cuma ngobrol sebentar nih, kena TBC,
Ya semua yang pasien di poli TBC dokternya semua perawat pasti kena ya, nggak kayak gitu. Jadi memang kalau sakit TBC-nya ini kapan dia yang sampai menimbulkan itu ada yang munculnya setelah sekian tahun, 5 tahun, 10 tahun kontaknya, dan nggak langsung. Misalnya, aduh nggak sengaja ini aku ketemu pasien TBC terus aku kena ngobrol, kena cipratan ludahnya atau apa, besoknya kena TBC, nggak juga, karena tubuh kita sudah ada sistem imun atau kekebalan yang melindungi, jadi kuman-kuman TBC itu nggak sempat untuk berkembang biak dan nggak jadi penyakit TBC seperti itu. Jadi nggak usah terlalu yang parno yang pokoknya nggak mau deket sama sekali, megang aja nggak mau, salaman nggak mau, jangan, biasa aja seperti itu ya. Oke, pertanyaan dari Senja ID sudah terjawab ya. Jadi jangan memutus kontak lah intinya dengan pasien TB Iya. ya. Jangan diblok WA-nya ya. Memutuskan silaturahmi. Mumpung ini kita harus menjalin silaturahmi mumpung masih Idul Fitri. Yes, oke, sobat sehat sudah dengar semua ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Susantia Rianto. Kalau misalnya keluarga kita ada pasien yang terkena TBC, apakah kita bisa perlakukan dia terpisah, rumahnya kita pisahkan, rumahnya tempat tinggalnya kita tinggal, dia dianggap menyendiri gitu loh. Ini Dibuatkan rumah sendiri ya. Luar Terus biasa. dia nanya lagi, apakah untuk makanannya ada pantangan apa tidak dokter? Lanjutnya Banyak ini berapa banyak. SK? Ini berapa naskah? Berapa? 4 SKS Novel ini ya, sudah. novel ya. ini bukan lagi jeracin dokter, tapi Cina episode panjang. Episode, ya. Iya. Terus yang ketiga, pertanyaan dari Susanti Arianto ini juga, kalau pasien TBC bisa dirawat atau berobat di rumah sakit nggak dokter? Atau mungkin yang dimaksud hanya puskesmas atau gimana dokter? Nggih, monggo dokter Anung dulu atau dokter Adrian dulu? Ting ting. Tidak. Jadi pasien TBC tidak perlu diisolasi secara dibuatkan rumah sendiri. Nggak apa-apa sih kalau juragan tanah, nggak apa-apa kayak gitu. Jadi boleh. Tapi sebenarnya yang lebih penting adalah mungkin rumahnya itu bagaimana tipenya, apakah ventilasinya sudah cukup atau tidak. Kemudian pencahayaannya bagaimana, apakah sudah tercukupi atau tidak, jadi dia tidak gelap, tidak lembab, kemudian kurang pencahayaannya, suram dan sebagainya, sehingga sangat baik untuk kuman TBC untuk berkembang biak. Jadi kuman TBC ini kan tidak suka pada yang terang, kemudian dengan cahaya yang banyak kayak gitu, yang menyilaukan, itu dia tidak suka. Kemudian udara yang bebas kayak gitu dia tidak suka. Jadi kalau semuanya ventilasinya kurang, kemudian pencahayaannya kurang, itu sangat baik untuk perkembangan kuman TBC. Jadi kita paling tidak memutus rantai TBC yaitu dengan nggak perlu bangun rumah lagi, tetapi mungkin bentuk jendelanya mungkin, kalau semuanya selama ini posisinya tidak memenuhi syarat, itu mungkin yang bisa diperbaiki seperti itu. Kemudian pencahayaannya, kemudian apakah dia harus dipisahkan, diisolasi? Tidak perlu. Jadi tetap tadi Dokter Adrian tidak boleh memblok WA-nya, tetap menjalin silaturahmi dan sebagainya, tetap. Jadi semuanya tetap dilakukan seperti biasa. Toh selama ini tanpa pasiennya ini kena TBC kan sudah hidup bersama bertahun-tahun, jadi berdampingan. Jadi mau sebentar atau lama, paling tidak juga mungkin sudah ada kontak ya, sehingga kita kalau untuk kontak serumah ya lebih baik kita periksa aja apakah dia tertular atau tidak. Kemudian kalau semuanya ada tidak ada gejala dan semuanya memang tidak tertular, mungkin itu tadi lebih kita menerapkan untuk diberikan TPT atau tidak, tergantung nanti bagaimana kondisinya. Kemudian makanannya
bagaimana, apakah perlu dipisah atau tidak? Saya rasa tidak perlu ya. Jadi tetap aja bareng-bareng seperti biasa, tidak perlu dia dikucilkan. Nanti dia, kalau orang Jawa bilang, malah nelongso, nanti tidak enak, malah kasihan. Terus kemudian makanannya, apakah makan seperti biasa, makan makanan yang bergizi, tidak perlu mutih atau apa, kata tadi Dokter Adrian bilang tidak perlu, dia tidak perlu menghindari atau pantang apapun, tetap makan seperti kita pada umumnya, malah harus banyak makan makanan yang protein, kemudian karbohidrat, atau kemudian lemak yang sesuai seperti itu. Jadi pasien ini harus mendapatkan makanan-makanan yang justru banyak kandungan-kandungan gizinya, tidak boleh menghindari salah satu. Ini cuman makan ini aja, protein aja, ndak pakai lemak, ndak pakai serat, ndak pakai apa, jangan. Jadi sayur-sayur tetap, buah tetap. Jadi ikan, daging, apapun yang pasiennya bisa nerima, tidak alergi, boleh diberikan. Kecuali apalagi memang dia pantangan. Nggak pakai air ya dok ya, seret Iya, nanti dok ya, seret seret nanti ya. ya, sama lah sepertian. Jadi itu ya, jadi tetap seperti pada umumnya saja, tidak perlu ada hal-hal khusus yang dihindari. Terus mungkin yang lainnya Dokter Adrian bisa Gimana dokter? Ada tambahan untuk Nggak, tadi ada lagi. pemisahan dulu? Oh, ya. Bukan bercerai ini tapi dokter ya. Aduh, Pemisahan ya, dokter aduh. ya. Itu Ini kok pemisahan dokter ya. kok keluar kata-kata itu ya. Ya. Maksudnya itu. Maksudnya, boleh iya, nggak Mang. terpisah rumah, tapi ini masih Jadi gini. keluarga loh dokter. Jadi bukan, nah inilah salah satu stigma ya yang benar di masyarakat, kalau TB ini harus benar-benar dipisah rumahnya, dikucilkan, makan diantar aja. Enggak dong, dia makan akan stres, dia akan apa ya, justru jangan malah dipisahkan kalau menurut saya ya, justru malah dirangkul, kita sama-sama rawat, ya memang kita jaga penularannya dengan ya pakai APD itu aja. Cuman kalau dari bermain, misalnya nonton TV bareng, nggak ada salahnya ya kan untuk ininya, nggak harus yang bener-bener dia kita bikinkan gubuk gudang apa gitu ya, kita taruh atau ditaruh di kandang gitu ya, nggak mungkin juga ya kan. Seperti itu. Terus selain makanan tadi juga sudah dijelaskan dengan sangat lengkap oleh Dokter Anung ya, nggak boleh mute, nggak boleh, harus bergizi. Terus yang ketiga apa tadi? Boleh nggak dirawat di rumah sakit dokter? Oh iya, jadi begini ya Bapak Ibu, kakak adik semua yang memang ini sempat rame ya. Jadi sebenarnya bukannya kita nggak boleh dirawat di rumah sakit, namun kan ini jangka panjang berobatnya, dan harus ngambil obat terus selama 6 bulan. Nah kalau di rumah sakit, selama dirawat di rumah sakit opname, kita kasih obatnya. Dan kalau memang ada suatu komplikasi atau obatnya itu nggak ada di puskesmas, namun selama obatnya masih ada di puskesmas, obat paketan itu, kenapa tidak, apalagi kan dekat dengan rumah Bapak Ibu. Nah kalau di rumah sakit mungkin jauh, seperti itu. Jadi bukannya kita melarang untuk atau nggak ada obatnya lah, selama ini gimana dong kita ngerawat di rumah sakit ya kan. Tapi kita sama-sama sukseskan program TB ini juga dengan memberdayakan yang di puskesmas, dan juga nanti akan ada kader dan petugas puskesmas yang mengunjungi, karena nggak mungkin kita di rumah sakit yang mengunjungi rumah Bapak Ibu ya, tapi dari petugas puskesmasnya juga. Jadi selain tahu kontrol ke puskesmas, dilihat anggota keluarga lain yang ada gejala siapa aja. Nah ini yang tadi investigasi kontak itu. Jadi rumahnya didatangin, dilihat kurangnya apa, cara hidupnya bagaimana, bersih tidak, banyak udaranya atau udaranya ventilasinya bagus enggak, cahaya matahari masuk ke dalam kamar atau tidak. Jadi dilihat sedetail itu untuk TBC, seperti itu. Oke dokter.
Dokter Anung, ini untuk apa? Boleh dirawat di rumah sakit atau enggak? Ini seandainya pasien itu maksa nih, pasiennya Dokter Anung, saya dirawat di rumah sakit aja. Kalau dipaksa ya susah ya. Gimana ya dokter ya? Ya, untuk masuk ke rumah sakit itu pasti ada indikasinya. Jadi kalau semuanya pasien memang ada indikasi untuk dirawat di rumah sakit, maka memang ya selayaknya kita rawat di rumah sakit ya. Maksudnya apakah indikasinya? Jadi ada beberapa indikasi yang pasien itu mungkin dia sesak nafas berat, atau kemudian dia ada gangguan tadi yang sudah disebutkan dari dokter Adrian, mungkin dia karena mual muntah hebat sehingga tidak bisa makan, kemudian dia memerlukan ada punya sakit lain yang mendasari, jadi tidak hanya sakit TBC tapi mungkin dia ada riwayat sakit gula, yang gula darahnya itu tidak terkontrol, kemudian lagi mungkin tinggi sehingga memerlukan untuk tata laksana gulanya, pengontrolan gula boleh, atau dengan sakit yang lainnya mungkin ada gangguan fungsi ginjal sehingga dia memerlukan perawatan untuk ginjalnya, ya kita akan memberikan sesuai dengan indikasinya. Jadi tidak atas permintaan sendiri, karena begini, kondisi pasien itu berbeda-beda. Jadi ada yang bisa dirawat jalan, bisa dirawat inapkan, yaitu tadi berdasarkan kondisi. Jadi kita tidak bisa mungkin atas permintaan sendiri gitu, karena kita berdasarkan kondisi pasiennya ini gawat ataukah darurat. Jadi ada yang gawat tapi tidak darurat, ataupun ini keduanya ya gawat dan darurat, sehingga harus di opnamenkan ya, di MRS kan seperti itu. Kemudian kalau tadi ada pengobatannya apakah bisa di rumah sakit atau di puskesmas, itu ya tergantung kondisinya juga. Kalau dia dengan maksudnya TBC tanpa komplikasi, kemudian pasiennya kondisinya baik, tidak memiliki komorbid atau penyakit dasar yang lainnya sehingga dapat diberikan pengobatan di puskesmas, kita memang lebih menganjurkan untuk pengobatan di puskesmas. Karena apa? Akses layanannya biar lebih dekat sesuai dengan domisili masing-masing. Karena kalau sebenarnya dia aksesnya jauh, takutnya dia kemudian menjadi putus berobat karena pasiennya malas, karena mungkin di rumah sakit juga mungkin ngantrinya lebih banyak, lebih panjang sehingga pasiennya menjadi tidak sabar. Nah, itu yang kita harapkan bisa teratasi di puskesmas seperti itu. Jadi kita tetap bisa meng-MRS-kan sesuai dengan indikasi. Jadi tidak kita menolak pasien bahwa enggak boleh ngamar, enggak boleh, asal memang ada indikasi untuk dirawat seperti itu. Karena beda stigma zaman dahulu bahwa kalau pasien ataupun di negara maju ya, maksudnya di negara yang penderita TBC-nya itu ini tidak ada. Jadi contohnya di Jepang ataupun di Arab Saudi ataupun di negara-negara Eropa itu memang pasien TBC itu dirawat di rumah sakit itu berbulan-bulan. Jadi saya punya pengalaman seorang pasien ini, dia bekerja di Jepang dan kebetulan qadarullahnya dia itu terkena TBC, entah dia terkena TBC-nya di Jepang atau mungkin sudah membawa di Indonesia, sehingga pada waktu diperiksa dia ternyata positif TBC, maka dia diisolasi selama 6 bulan dan baru boleh untuk kembali ke Indonesia setelah dia dinyatakan sembuh. Jadi itu berbeda. Jadi setiap negara memiliki kebijakan masing-masing untuk menata laksana untuk TBC. Kalau untuk di Indonesia, sementara kebijakan kita maksudnya itu boleh dirawat jalan selama kondisi pasiennya memang memungkinkan, seperti itu. Tuh sobat sehat, ini ya lanjut ya udah. Oh, berapa ini? Masih ada tinggal 2. Oh ya, baik. Tinggal 2 ya. Sudah ini ya waktunya. Oke.
Lanjut, ini ada pertanyaan lagi. Apakah pasien yang menderita TBC paru-paru yang luas, apakah fungsi paru-parunya bisa kembali 100% seperti semula, dokter? Monggo dokter Anung dulu. Ya. Jadi tergantung kondisi pasiennya ya. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa oh ini tidak bisa, tidak. Jadi tergantung dari pertama luas sedikitnya atau ringan beratnya dari kondisi terkena bakterinya, dari hasil foto dadanya seperti apa. Kalau dia mungkin kondisinya ringan sedang, tidak luas, dan kemudian dia juga pengobatannya tuntas, teratur, tidak ada masalah apapun, ya dia akan bisa kembali normal. Mohon maaf. Tapi kalau kemudian dia ada hal-hal yang mungkin ada penyakit dasar yang lainnya, kemudian terkenanya juga pasiennya TBC-nya luas, ya mungkin tidak bisa 100% kembali secara normal seperti itu. Dokter Adria, Iya. gimana? Jadi gini, ya seperti yang tadi dijelaskan, masing-masing pasien ini berbeda. Ada pasien yang dia ini langsung berobat, memang dia pasti usia masih muda juga, kadar kolagennya masih tinggi. Jadi awalnya dia ada flek-flek, kemudian setelah berobat 6 bulan benar-benar bersih, fotonya jadi normal lagi tuh ada. Tapi tidak banyak. Yang banyak itu yang sudah usia lanjut, sudah agak parah sakitnya, sudah ada sesaknya, dan sudah banyak jaringan-jaringan ikat yang terjadi karena infeksi dari kuman TBC. Nah, kalau sudah seperti ini, itu dia bisa mengalami sindrom obstruksi pasca tuberkulosis, dan fungsi parunya nggak bisa kembali lagi. Itu bisa dilatih, tapi untuk kembali ke 100% itu sangat jarang, tidak bisa. Karena selain dari obat-obatan untuk mengembalikan fungsi paru, itu juga ada fisioterapi, rehabilitasi, pola makan, pola hidup, pola pikir, itu juga banyak yang harus diperbaiki agar bisa kembali seperti awal. Cuman kalau sudah kena sakit TBC sulit untuk kembali ke awal karena sudah terjadi jaringan-jaringan ikat yang membuat parunya jadi nggak elastis lagi. Jadi yang awalnya dia kenyal, awalnya dia elastis ya, bisa membal, bisa kembang kempis kayak balon, dia jadinya nggak bisa elastis lagi seperti itu, jadinya sesak gitu. Dari tadi kepingin mencet bel terus ya. Iya. Ya, saya pencetkan biar kenceng. Pertanyaan udah selesai, udah terjawab ya. Ternyata nggak bisa kembali 100% kalau sudah luas ya. Ini ada pertanyaan lagi lah dari ini dokter, ada pertanyaan. Jika pasiennya itu adalah ibu hamil dengan TBC, ada perlakuan khusus nggak dokter? Pertama, untuk pasiennya adakah harus perlakuan khusus untuk pengobatannya? Yang kedua, apakah boleh rawat gabung dengan bayinya? Yang ketiga, boleh nggak ini menyusui, memberikan ASI eksklusif gitu? Oke, dokter Adidan dulu. Iya, siap ya. Jadi kalau untuk ibu hamil ini obat-obatan TB ini tidak ada yang membahayakan ya. Untuk TB sensitif obat ini sementara semua aman, jadi masih bisa mengkonsumsi hamil berapa bulan pun, meskipun hamilnya kecil atau hamilnya sudah mendekati kelahiran, harus langsung berobat karena ibu hamil juga rentan daya tahan tubuhnya. Jadi kalau nggak diobatin dia akan makin sesak, dan kalau udah makin sesak dia akan sulit untuk mengejar nanti, dan kalau kadar oksigennya dalam tubuh dia turun, bayinya bisa hipoksia atau nggak dapat oksigen. Itu yang kedua. Apakah ada perlakuan khusus tentang kadar ibu yang hamil dengan obat-obatan TB?
Untuk yang TB sensitif obat tidak ada. Sama, dianggap sama semua yang mengkonsumsi, sama seperti yang pasien tidak hamil. Seperti itu. Terus yang ketiga, apakah aman untuk ibu menyusui? Oh, tentu saja ya, hamil aja nggak masalah, apalagi menyusui. Nggak usah khawatir nanti obatnya akan masuk ke bayi atau apa gitu ya. Jadi begini, kalau kan memang obat apapun yang dimakan ibu, entah itu obat, entah itu makanan apa, itu kan akan disalurkan ke bayinya. Justru dengan kita menyalurkan ke bayi, jadinya bayinya juga nanti akan, kalau kemasukan kuman TBC, dia akan langsung diobati oleh antibiotik yang melalui menyusui itu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah, mau dia hamil mau menyusui itu nggak ada masalah. Namun ada beberapa obat yang TBC kebal obat ini yang masih dalam penelitian. Jadi nggak semuanya bisa diminum atau bisa diberikan kepada ibu hamil, khusus yang kebal obat ya. Tapi kalau yang sensitif, yang di puskesmas ini aman untuk ibu hamil dan menyusui, seperti itu. Ya, sedikit menambahkan, itu stigma zaman dulu ya, bahwa ibu hamil itu tidak boleh diobati TBC. Mungkin karena pada waktu dulu obat TBC yang digunakan itu kebanyakan adalah yang berupa injeksi atau suntikan, sehingga golongan-golongan tersebut, salah satunya adalah streptomycin, itu memang memiliki efek samping kepada janin karena dapat menganukan untuk sistem pendengaran kayak gitu, sehingga bisa mengakibatkan ketulihan. Tapi saat ini kan obat TBC yang beredar atau yang digunakan itu tidak ada yang berupa suntikan. Saat ini semuanya obatnya semuanya diminum ya, maksudnya per oral. Jadi sama seperti yang tadi dijelaskan oleh Dr. Adrian, bahwa untuk obat saat ini yang diberikan itu insya Allah aman buat ibunya maupun buat bayinya. Jadi tidak perlu mengkhawatir bahwa oh ini nanti anak saya bagaimana, atau nanti jangan-jangan anak saya seperti ini dok lahirnya karena minum obat TBC. Menurut penelitian insya Allah aman. Kemudian apakah pada waktu nanti melahirkan apakah boleh rawat gabung, apakah harus dipisahkan? Boleh selama kondisi ibunya baik, kemudian bayinya juga kondisinya baik. Kalau kondisi bayinya memerlukan perawatan khusus ya sesuai dengan indikasi, mungkin perlu dipisahkan sesuai kondisi bayinya. Kemudian apakah boleh menyusui langsung? Boleh, karena fase emas untuk bayi itu adalah pada saat mungkin IMD ya, inisiasi menyusui dini ya, itu tetap bisa digunakan, tidak perlu dibuang-buang. Jadi oh ini karena mengandung kuman atau mengandung obat TBC sehingga kolostrumnya dibuang. Jangan, justru itu kolostrum atau ASI pertama itu sangat penting untuk bayi, sehingga tetap saja tetap diberikan sesuai dengan kondisi bayinya. Apakah bisa ASI eksklusif dan sebagainya sesuai kondisi ibu dan bayinya. Tetapi yang perlu diwaspadai itu adalah mungkin tata caranya pada waktu menyusui. Jadi mungkin kalau ibunya ya masih batuk-batuk ya sebaiknya ibunya menggunakan masker supaya tidak sampai pada saat menyusui anaknya tiba-tiba ke percikan dahaknya seperti itu. Atau kalau mau megang bayinya mungkin cuci tangan dan sebagainya, sehingga kondisi ibunya benar-benar menggunakan ataupun APD-nya bagus, sehingga memang bayinya ini dapat hal-hal yang kondisi yang baik seperti itu. Lebih pentingnya seperti itu sih kalau menurut saya. Jadi perlakuan pada saat menyusui yang lebih dipentingkan daripada memikirkan ini ASI saya apakah nanti dapat kena ini obatnya atau tidak. Nah itu tidak sih sebenarnya. Cukup ya teman-teman sobat. Ada satu lagi pertanyaan nih, pertanyaan terakhir. Siapa sih yang nanya ini? Ini Ayu Kina. Iya. Ayu Kina, Nggak apa-apa, silakan. Terakhir nih dokter Adrian, mengapa pasien TB yang sudah pengobatan rutin bisa kambuh lagi dokter? Apa penyebabnya? Ya.
Iya, jadi banyak faktor ya Mbak Erni ya kalau dulu kena TB sekarang bisa kena lagi. Pertama sih kuliah dong nih ya banyak. Jadi pertama memang karena ada kuman TB yang dulu dia ini nggak sampai kena antibiotik, nggak sampai kena obat TBC, dia tuh tidur atau dia itu terselamatkan tapi dia nggak aktif. Jadinya dia TBC berada dalam tubuh atau dalam paru atau dimanapun di organ manapun, tapi dia ini dikelilingi atau punya kayak selimut gitu ya. Kalau bahasa gampangnya, selimutnya ini yang membuat dia jadi nggak diketahui oleh tubuh, sehingga pada saat daya tahan tubuhnya turun, dia bisa keluar dan bisa menjadi TBC lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya kena ketularan atau penularan yang baru lagi. Jadi misalnya ada anggota keluarga yang juga kena TBC, jadi itu kan ganti-gantian. Misalnya yang pertama kena anaknya, kemudian selanjutnya ibunya, terus bapaknya. Nah ini karena mulek-mulek di situ aja, jadinya dia bisa kena TB ulang. Terus yang ketiga ini putus pengobatan. Misalnya dia itu udah merasa sembuh, udah terus nggak lanjut lagi, nggak sampai selesai pengobatannya, atau habis itu dia pengobatannya nggak maksimal intinya ya. Nah beberapa tahun kemudian akhirnya muncul lagi karena memang ketidakmaksimalan itu pengobatannya. Seperti itu mungkin dari saya. Dokter, kenapa bisa relapse ya dokter ya? Selain yang disampaikan sama dokter Adrian ya, banyak banget ya ternyata. Ya, tergantung kondisi masing-masing. Jadi apakah dia ada komorbid juga Mbak? Jadi ada pasien-pasien yang mungkin dengan ada penyakit tertentu, salah satunya mungkin diabetes yang menurunkan daya tahan tubuhnya, sehingga tadi sudah sempat dijelaskan oleh dokter Adrian bahwa ada beberapa yang kuman TBC ini yang berkamuflase atau dia bersembunyi, sehingga pada saat dia daya tahan tubuhnya turun, dia kemudian menginvasi kembali. Kemudian yaitu tadi mungkin dia terkena kuman lagi, jadi reinfeksi. Jadi kuman sebelumnya dia itu sudah tuntas, kemudian kondisinya baik, tapi kemudian dia ada suatu penyakit tertentu, kemudian dia ketambahan ada suatu lingkungan yang mengakibatkan dia terkena reinfeksi kembali, terkena kuman yang baru, maksudnya kayak gitu. Itu juga bisa. Atau memang dulunya pengobatannya tidak optimal, tidak adekuat karena banyak hal, mungkin memang tadi putus obat, atau dia dulu itu memang sudah selesai, sudah tuntas, tetapi sebenarnya belum maksimal, jadi masih ada sisa yang belum bisa, cuman sampai pengobatan lengkap saja, tidak dinyatakan sembuh. Itu banyak juga, sehingga dia pada waktu terjadi kekambuhan, bisa ketahuan ternyata ini masih ada fleknya, masih ada ini kuman TBC-nya, seperti itu Mbak. Jadi masing-masing pasien, masing-masing kondisi pasien itu berbeda-beda. Jadi yang mengakibatkan pun underlying disease-nya pun setiap orang berbeda-beda. Oke, last question ya dokter. Ini ada satu lagi, satu kalimat dokter untuk Hari TB tahun 2026 ini, monggo dokter. Satu kalimat aja. Satu kalimat ya, ada. Saya mau kasih pantun tapi ya udahlah, sekali kalimat aja. TB ada untuk diobati, bukan untuk dijauhi. Sweet. Lanjut dokter. Saya ini nggak bisa berpantun ini, jadinya saya akan muter otak ini kayak gimana ini ya kalau masalah tadi. Aja kalau saya ini lebih agak serius. Jadi tadi seperti semboyannya, yes we can eat it. Ya, berarti kita sesuai dengan slogannya Tos TB.
temukan, obati sampai sembuh. Jadi jangan putus asa, kita segera deteksi dini sebanyak-banyaknya, kemudian kita men-screening pasien sebanyak-banyaknya. Kalau semuanya kita ketemu pasien TBC, segera kita obati sampai tuntas. Dan jangan pantang menyerah untuk berobat sampai sembuh. Itu saja. Oke, terima kasih Dokter Anung, Dokter Adrian. Oke, sobat sehat. Nah, Silakan check out di Keranjang Kuning. ternyata begitu banyak dan begitu luas ya pengetahuan tentang TB. Jadi kita jangan takut TB bisa dicegah, TB bisa disembuhkan, dan kita bisa menjadi bagian dari solusi untuk penuntasan TB di Indonesia tahun 2030, program pemerintah. Seneng banget ya. Kami juga ini ya, kita ucapkan terima kasih kepada para sobat sehat PKRS yang telah mengikuti kegiatan pojok PKRS RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo sehingga dari awal hingga akhir. Tak lupa juga untuk semuanya sobat-sobat sehat untuk selalu mengikuti pojok PKRS dengan tema-tema kesehatan lainnya. Saya Erni Irawati, Escape Nurse, sebagai host, dan bersama dengan tamu kita yaitu Dr. Anung dan Dr. Adrian sebagai spesialis paru di Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Mohon diri. Salam sehat. Tos TB.